Materi pertama, konsep dasar inovasi pendidikan. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi pembaharuan dalam bidang pendidikan atau inovasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi pendidikan ini merupakan suatu ide barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil invensi yang baru atau discovery, mengubah yang lama, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan. Secara lebih terperinci, maksud diadakannya inovasi pendidikan adalah sebagai tanggapan baru terhadap masalah pendidikan di mana tugas inovasi atau pembaharuan pendidikan yang utama adalah memecahkan masalah-masalah yang dijumpai dalam dunia pendidikan dengan secara inovatif. Sasaran inovasi pendidikan: guru, kurikulum, siswa, fasilitas, dan lingkungan sosial masyarakat. Masalah-masalah menuntut diadakan inovasi. Yang pertama, perkembangan iptek. Kedua, pertambahan penduduk. Yang ketiga, meningkatnya animo masyarakat memperoleh pendidikan yang lebih baik. Bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Yang pertama, top-down model. Top-down model yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Kemendiknas dan Kemenak selama ini. Yang kedua, bottom-up model. Bottom-up model adalah model inovasi dan hasil ciptaan dari bawah serta dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Model inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dan sekolah, guru, atau masyarakat yang umumnya disebut model bottom-up innovation. Materi selanjutnya, model-model inovasi pendidikan. Pengertian proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dialami individu unit pengambilan keputusan yang lain. Mulai dari pertama tahu adanya inovasi, dilanjutkan dengan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil. Tahap proses keputusan inovasi ada 5. Yang pertama, tahap pengetahuan. Yang kedua, tahap rujukan. Yang ketiga, tahap keputusan. Yang keempat, tahap implementasi. Dan yang kelima, tahap konfirmasi. Tipe-tipe keputusan inovasi ada 4. Yang pertama, keputusan inovasi opsional. Yang kedua, keputusan inovasi kolektif. Yang ketiga, keputusan inovasi otoritas. Dan yang keempat, keputusan inovasi kontingensi. Materi selanjutnya, strategi inovasi pendidikan. Pengertian strategi inovasi pendidikan menurut Syafruddin merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan efektivitas perubahan sosial, tergantung pada ketepatan penggunaan strategi. Untuk dapat memilih suatu strategi yang tepat bukanlah suatu hal yang mudah. Macam-macam strategi inovasi pendidikan ada 4. Yang pertama, strategi fasilitatif. Yang kedua, strategi pendidikan. Yang ketiga, strategi persuasif. Dan yang keempat, strategi paksaan. Strategi fasilitatif yaitu pelaksana program perubahan sosial yang di dalamnya lebih mengutamakan penyediaan fasilitas. Yang kedua, strategi pendidikan digunakan untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta yang terjadi dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan atau persuasif yang artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Yang keempat, strategi paksaan.
Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan, yang artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Materi selanjutnya, inovasi kurikulum 2013. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan pengembangan dari kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum yang dirintis pada tahun 2006 yang dinamai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Yang menjadi pembeda kurikulum 2013 dengan KTSP adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Tujuan pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mempersiapkan siswa Indonesia supaya memiliki kemampuan sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berhadapan dunia. Karakteristik kurikulum 2013 ada 4. Yang pertama, dalam Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang kurikulum SD, karakteristik kurikulum 2013 yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuannya intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, adapun kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik tersebut, diantaranya yang ketiga, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah kemasyarakatan dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang keempat, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Materi selanjutnya, inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Apa itu kurikulum? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 19, kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat. Tujuan kurikulum berbasis masyarakat terbagi menjadi 3. Memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya, membekali siswa dengan kemampuan dan keterampilan, membekali siswa agar hidup mandiri. Karakteristik pembelajaran pada kurikulum berbasis masyarakat terbagi menjadi 4. Yang pertama, karakteristik pembelajaran. Yang kedua, karakteristik materi pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan siswa dan guru. Yang keempat, penilaian. Materi selanjutnya, prinsip dan strategi serta model pembelajaran kuantum. Apa itu pembelajaran kuantum? Pembelajaran kuantum sebagai salah satu model strategi dan pendekatan pembelajaran khususnya menyangkut keterampilan guru dan merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem pembelajaran sehingga guru mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, menggairahkan, dan memiliki keterampilan hidup. Prinsip pembelajaran kuantum terbagi menjadi 5. Yang pertama, segalanya berbicara. Yang keduanya, segalanya bertujuan. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Yang keempat, mengakui setiap usaha. Yang kelima, merayakan keberhasilan. Strategi pembelajaran terbagi menjadi 6. Yang pertama, tumbuhkan. Yang kedua, alami. Yang ketiga, namai. Yang keempat, demonstrasikan. Yang kelima, ulangi. Yang keenam, rayakan. Model pembelajaran kuantum. Yang pertama, peta konsep. Membuat judul di atas, kemudian membuat cabang-cabang yang berupa kata-kata kunci dan gambar untuk menarik perhatiannya. Teknik memori. Yang pertama, melatih imajinasi. Yang kedua, teknik rantai kata. Yang ketiga, teknik
plasenta kata. Yang keempat, sistem sak lokasi, dan yang kelima, teknik akrostik. Materi selanjutnya, inovasi pembelajaran konseptual. Pengertian dan konsep dasar pembelajaran konseptual. Pembelajaran konseptual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Karakteristik pembelajaran konseptual ada 3. Yang pertama, dalam konseptual, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Artinya, apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh, yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang kedua, pembelajaran konseptual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru yang diperoleh dengan cara deduktif. Artinya, pembelajaran dimulai dengan cara mempelajari secara keseluruhan, kemudian perhatikan detailnya. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami dan diyakini. Misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan yang diperolehnya, dan berdasarkan tanggapan tersebut baru pengetahuan itu dikembangkan. Jadi, itulah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan terkait materi inovasi pendidikan. Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan materi ini. Semoga dengan video ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.